Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sudah menjadi rutinitas ya bagi saya pribadi ya, di setiap momentum tengah bulan tanggal 13, 14, 15 itu selalu saja ada yang bertanya, kalau bertepatan dengan weekend khususnya hari Ahad, Ustadz, cenah ini saum tengah bulan boleh tidak? Seperti kasus hari ini kan, Sabtunya saum tapi Ahadnya tidak saum. Kenapa tidak saum? Karena ya ada kondangan, ada undangan, ada kegiatan, ada rilah, ada piknik ya. Lalu nanti Seninnya saum lagi. Nah, hampir selalu ya tiap momentum tengah bulan bertepatan dengan weekend selalu ada pertanyaan, boleh tidak saum tengah bulannya tidak berturut-turut ya. Maka jawaban saya pun selalu diulang-ulang ya, karena memang ini persoalan yang berulang-ulang. Di buku yang saya tulis di Menuju Islam Kafah jilid 3 itu sudah saya uraikan dalil-dalilnya, pendapat para ulama tentang kebolehan saum tengah bulan itu tidak berturut-turut. Tidak harus 13, 14, 15, melainkan boleh ditambah dengan hari yang lainnya ya. Di halaman 120, nah ini yang bagi yang belum tahu bukunya ini ya, jilid bukunya. Judulnya mengamalkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait hadis yang disampaikan oleh 3 sahabat. Yang 3 sahabat tersebut menyampaikan redaksinya sama. Kekasihku mewasiatkan kepadaku, ausani khalili. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Darda mengatakan ausani habibi. Yang ketiga Abu Dzar sama mengatakan ausani habibi. Kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, dan Imam An-Nasai ya. Apa wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada 3 sahabat tersebut? Wasiatnya dalam hadis Abu Hurairah yang pertama, bithalathin, mewasiatkan 3 hal. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin kulli syahr, saum 3 hari di setiap bulan. Kemudian yang kedua warok atayid duha, 2 rakaat duha. Yang ketiga wa an utira qabla an anam,
dan mau sholat witir sebelum saya tidur. Ya. Kalau dalam hadis Abu Darda, beliau mengatakan, lan ada'ahunna ma'istu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku hidup. Ya, jadi Nabi SAW mewasiatkan 3 hal ini kepada para sahabat yang 3 orang ini, dan 3-tiganya mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup. Artinya akan dirutinkan. Demikian juga Abu Dzar mengatakan, la ada'uhunna insyaallah. Aku tidak akan meninggalkannya insyaallah, jika Allah berkehendak. Ini tentu pernyataan para sahabat tidak akan meninggalkannya karena memang Rasulullah SAW mewasiatkan demikian. Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan agar 3 amal ini dirutinkan, agar 3 amal ini tidak ditinggalkan, yaitu pertama tadi saum 3 hari setiap bulan, yang kedua 2 rakaat duha, dan yang ketiga witir sebelum tidur. Terkait saum 3 hari setiap bulan, kalau kita telusuri hadis-hadisnya, ini banyak yang berkorelasi dengan hadis Abdullah bin Amr. Ketika dia masih muda, baru menikah, dan bahkan dia menikah pun calonnya dicarikan oleh ayahandanya, yaitu sahabat Amr bin Al-As. Dan kita tahu sahabat Abdullah bin Amr ini ketika Rasulullah SAW wafat usianya sekitar 20 tahunan. Ya, kemungkinan ini beliau menikah muda ya, 18-19 tahun, karena memang sudah matang ya di usia seperti itu. Nah, dinikahkanlah, dicarikan pasangan nikah, lalu kemudian menikah. Nah, beberapa hari sesudah menikahnya, ayahnya bertanya kepada menantunya, kepada istri Abdullah bin Amr, bagaimana rumah tangga kalian? Maka dengan polos ya, istri Abdullah bin Amr menjawab, wah sangat baik, karena Abdullah bin Amr itu sepanjang malam sholat malam, sepanjang siang selalu saum tiap hari. Ya. Jadi kalau bahasa kasarnya ya kapan naik ranjangnya. Kalau sepanjang malam sholat malam, kalau setiap hari sepanjang siang selalu saum. Ya. Ditegur oleh ayahnya, oleh Amr bin As, tapi Abdullah bin Amr menolak ya, karena dia merasa dia melakukan perbuatan dosa. Dia merasa melakukan ibadah masa dihalang-halang, masa dilarang ya. Maka kemudian Amr bin Al-As melaporkannya kepada Nabi SAW ya. Dan kemudian Nabi SAW memanggil sahabat Abdullah bin Amr. Lalu kata Nabi SAW, alam ukhbar annaka tasumu kulla yaumin wa tusallil laila. Betul, saya diberitahu bahwa kamu sepanjang malam sholat, setiap hari saum. Maka kemudian Abdullah bin Amr menjawab, iya. Maka Nabi SAW bersabda, ini banyak riwayatnya, redaksi hadisnya, ama yakfika min kulli syahrin thalathata ayyam. Tidakkah cukup bagi kamu 3 hari di setiap bulan? Dalam hadis lain disebutkan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Satu kebaikan itu kan dicatatnya 10 kali lipat. Dan wadzalika kasyamid dahri. Jadi kalau orang sudah saum 3 hari tiap bulan, itu sama dengan saum sepanjang tahun. Kenapa? Karena kan 3 hari dikali 10 jadi 30. Hitung-hitung dia saum tiap bulan 30 hari. Udah cukup itu juga. Tapi kemudian Abdullah bin Amr minta kepada Rasul agar dilebihkan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, khomsan, 5 hari. Ya Rasulullah, sab'an,
7 hari, 1 minggu aja saumnya tiap bulan. Kemudian ya Rasulullah, kata Rasul, tis'an, kalau begitu 9, terus nawar. Ini beda dikit dengan kita ya, kalau kita nawarnya nawar dikurangi, kalau sahabat Abdullah bin Amr nawarnya minta ditambah. Terus sampai kata Rasul ujung-ujungnya siyamu Daud, saum Daud, la sauma fawqa siyami Daud, jangan lebih dari saum Daud. Syatrud dahri, saum setengah tahun. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin, saum 1 hari dan buka 1 hari. Dan kalau saum setengah tahun ya berarti sekitar 180 hari ya. Dikalikan 10, wah ini berapa hari ya? 1800 hari, berarti lebih dari saum dahr, lebih dari saum sepanjang tahun, sebagaimana yang tadi Nabi anjurkan saum 3 hari ya. Jadi sahabat itu berpikirannya tidak minimalis tapi maksimalis. Sudah 3 hari itu kan sama dan saum sepanjang tahun. Ini Abdullah bin Amr minta tanjakan terus sampai kemudian sudah buat kamu saum Daud, saum setengah tahun ya. Kalau dikali 10 berarti kurang lebih 1800 hari ya. 1800 hari itu kan hampir, kalau 1000 hari 1 tahun kan 365 hari ya, berarti kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Itu hitung saum sepanjang tahun selama 5 tahun. Nah ini ya, jadi di sini Nabi menganjurkan cukup 3 hari tiap bulan ya, jangan lebih. Tapi minta lebih sampai Nabi batasi, bagi kamu saum Daud, jangan lebih dari saum Daud. Dan kemudian Abdullah bin Amr pun mengamalkan saum Daud sampai nanti di akhir masa hidupnya dia menyesal, seandainya saja saya dulu menerima rukhsah Rasulullah 3 hari, dan kalau mampu lebih dari 3 hari, jangan menyanggupi saya akan saum 15 hari 1 bulan. Karena ternyata ketika beliau sudah tua, beliau merasa repot ya. Karena bagi Abdullah bin Amr ini, apa yang diobrolkan oleh beliau dengan Nabi SAW ini, itu sebuah ikrar, sebuah janji bahwa saya akan saum Daud sepanjang tahun ya, sepanjang hidup. Dan ternyata beliau kerepotan di masa akhirnya. Ini yang juga jadi penjelasan dari Ibnu Hajar atau Imam Nawawi ya, terkait apakah betul saum Daud ini saum yang paling maksimal. Ternyata para ulama menjelaskan tidak. Kenapa? Karena di Sahih Bukhari sendiri, di Sahih Muslim sendiri ada hadis yang jelas dari Hamzah bin Amr. Hamzah bin Amr datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, inni asrudus siyam, Rasul, saya itu saumnya 3 hari. Afa asumu fis safar, saya pun ingin saum ketika safar, boleh tidak? Maka Nabi SAW menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, silakan terserah. Kalau mau saum, kalau mau buka ketika safar, mah enggak. Terserah kamu kuatnya bagaimana ya. Nah, ini jadi dalil kata para ulama, berarti saum setiap hari itu boleh ya. Hasil pembacaan saya terhadap kitab-kitab, saya enggak temukan ya satu ulama pun yang melarang saum setiap hari. Tentunya bagi mereka yang mampu ya. Maka di sini para ulama menjelaskan bagaimana mendudukkan hadis Hamzah bin Amr yang Nabi terang-terangan mengizinkan. Karena kalau Nabi SAW tidak mengizinkan, pasti beliau akan menegur, kayak Nabi ke Abdullah bin Amr ini. Kan Abdullah bin Amr saumnya tiap hari, Nabi tegur. Tapi kepada Hamzah bin Amr, Nabi tidak menegur. Nabi hanya mengatakan, ya silakan. Maka di sini para ulama sepakat ya, yang saya baca, ini tergantung pada kemampuan masing-masing. Kemungkinan besar Nabi SAW
tahu Hamzah bin Amr itu pasti mampu. Tentunya dengan catatan dikecualikan untuk Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik itu haram, ya, haram saum. Sementara kepada Abdullah bin Amr, Nabi SAW tahu bahwa dia tidak akan kuat saum setiap hari. Bahkan saum Daud pun Nabi SAW menyatakan, udah buat kamu mau maksimal saum Daud, karena Nabi tahu dia nanti tidak akan kuat sepanjang hidupnya saum Daud. Dan itu terbukti benar ketika beliau sudah tua menjelang wafatnya, baru merasa, aduh andaikan saja dulu saya tidak menyatakan kesanggupan saum Daud sepanjang hidup saya, ternyata sudah tua terasa berat, ya. Dan ini mohon ya diperhatikan, jadi catatan, bukan berarti saum Daud itu harus sepanjang hidup, tidak boleh, tidak, ya kan. Saum Daud saum sunat, masa saum sunat jadi harus, ya. Ini konteksnya karena sahabat Abdullah bin Amr sudah berjanji, dia yang minta dan dia menyanggupi di hadapan Rasul, maka itu adalah janji dia akan saum Daud mampu sepanjang hidupnya. Oleh karena itu ketika di masa tuanya beliau merasa keberatan, beliau menyesal, andaikan saja saya dulu menyanggupi rukhsah dari Rasulullah SAW. Begitu ya. Sementara untuk Hamzah bin Amr, Nabi faham dia akan kuat, makanya Nabi tidak menegur seperti teguran Nabi ke sahabat Abdullah bin Amr. Atau penjelasan lainnya, Abdullah bin Amr ini di masa-masa awal, tapi Hamzah bin Amr ini di masa akhir. Jadi di masa-masa awal Nabi tidak menganjurkan saum setiap hari, tapi di masa-masa akhir Nabi mengizinkan. Atau dalam analisa yang lain, karena Abdullah bin Amr ini pengantin baru, masa saum tiap hari, kasihan istrinya, ya. Sementara Hamzah bin Amr tidak diketahui sebagai pengantin baru. Nah, begitulah penjelasan para ulama. Intinya mereka melakukan thoriqatul jam'i, mengompromikan hadis-hadis seputar kenapa kepada Abdullah bin Amr Nabi melarang saum tiap hari, tapi kepada Hamzah bin Amr Nabi tidak melarang. Dan berdasarkan data ya yang Imam An-Nawawi pun di dalam Syarhul Muhadzab, ternyata banyak sahabat yang saum setiap hari seperti Aisyah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, kemudian ayah tirinya Anas, Abu Tolhah. Mereka semua saum setiap hari sampai wafatnya karena mereka mampu. Dan kita tahu juga Imam An-Nawawi sendiri, Ibnu Hajar sendiri mengamalkan saum setiap hari. Ibnu Hajar itu saum Daud kalau sedang sakit, ya beliau saum Daud. Menjelang tuanya, ya beliau ketika masuk masa tuanya beliau saum Daud karena sudah nggak kuat saum setiap hari. Jadi ini sekali lagi mengajarkan bahwa saum itu bebas, tidak ada kategorisasi. Saum sunat yang disebut oleh para saum sunat mutlak itu silakan. Atau ya tentu yang ideal seperti yang Nabi SAW contohkan. Nabi itu kan saum memang tiap hari, tapi kata istri-istri Nabi tiap bulan pasti ada bukanya, ya. Jadi kalau saum terus, tapi nanti ada bukanya, buka lalu saum. Cuma baik itu di masa buka apalagi di masa saum, Nabi SAW tidak melewatkan saum Senin Kamis, ya. Misalkan nih pekan pertama bulan Desember saum, ya. Pekan kedua bulan Desember saum tiap hari. Nah, pekan ketiga istirahat dulu. Tapi di masa istirahat itu tetap saja Senin Kamisnya saum, ya. Jadi Selasa Rabu buka, Kamisnya saum, Jumat Sabtu Ahad buka, nanti Seninnya saum, sambung lagi misalkan akhir bulannya pekan keempatnya mau saum lagi tiap hari. Nah, kurang lebih begitulah gambaran saum Nabi SAW. Dan ini hemat saya yang terbaik, ya, karena contoh Nabi SAW adalah contoh yang terbaik. Meski kalaupun mampu, mau seperti Aisyah, mau seperti Abdullah bin Umar, saum tiap hari sepanjang tahun, ya silakan. Asal tidak diamalkan saum di tanggal
Idul Fitri ya, di Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Kembali ke hadis Abdullah bin Amr yang Nabi SAW menganjurkan ya agar minimal saum 3 hari setiap bulan, dan ini sama dengan anjuran Nabi kepada 3 sahabat tadi, Abu Dzar, Abu Hurairah, Abu Darda, minimal saum itu 3 hari setiap bulan. Nah, yang jadi pertanyaan 3 hari itu kapan? Maka kalau kita telusuri hadis-hadisnya, Ayyamul Bid itu salah satunya saja. Ayyamul Bid itu artinya hari-hari bersinar putih, bersinar terang. Bid itu dari abyad. Ya. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Karena pada hari-hari itu bulan purnama kan terang. Jadi dulu kan belum zaman listrik. Ya. Terasa beda antara ada bulan purnama dan tidak ada bulan purnama. Nah, kalau bulan purnama itu terasa, jadi hari-hari itu terasa terang. Siang udah jelas terang, sampai malam pun terasa terang seperti siang, disebutlah Ayyamul Bid. Hadis Ayyamul Bid ini disampaikan oleh Abu Dzar sendiri. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyamin al-bid. Ya. Rasulullah SAW memberitakan kami saum di setiap bulannya 3 hari, yaitu pada hari-hari bid. Salasa asyrah wa arba'a asyrah wa khamsa asyrah. Tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah, ini penjelasan. Jadi di antara praktik saum tengah bulan itu adalah 13, 14, 15. Tapi kemudian di hadis yang lain Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu ya'ni min ghurrah kulli syahrin thalathata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum dari gurroh. Gurroh itu bisa samar, bisa juga terang. Ya. Maknanya kata Imam Al-Azim Abadi dalam Ma'unul Ma'bud, bisa awal bulan, bisa tengah bulan. Setiap bulannya 3 hari. Jadi Nabi saum tengah bulan itu, saum 3 hari itu bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan. Awal bulan berarti tanggal 1, 2, 3, Komariah tentunya konteksnya, dan tengah bulan berarti 13, 14, 15. Kemudian hadis berikutnya yang saya tulis dari Hafsah, ya, ini dalam Sunan Abi Dawud. Demikian juga ada hadis Ummu Salamah di dalam Sunan Abi Dawud juga. 2 istri beliau ini menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyam minasyahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum 3 hari setiap bulan, al-itsnain yaitu saum wal khamis, saum Kamis, wal itsnain minal jumu'atil ukhra, dan 3 hari dari dan hari Senin pekan berikutnya. Jadi kalau misalkan ngitungnya ini pekan awalnya itu Senin, Kamis, lalu Senin pekan berikutnya. Nah, kalau hadis Ummu Salamah menjelaskan Kamis, Senin, lalu Kamis pekan berikutnya. Jadi tergantung awal pekannya di hari apa. Kalau di hari Ahad, di hari Senin berarti langsung saum Senin. Ya. Kalau awal pekannya di hari Selasa, Rabu atau Kamis berarti awalnya saum Kamis, lalu Senin, lalu Kamis, ya. Ini menunjukkan berarti saum 3 hari tiap bulan itu bisa diamalkan sekaligus dengan saum Senin Kamis. Bisa disatukan niatnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang rutin saum Senin Kamis, itu otomatis saum 3 hari tiap bulan itu sudah diamalkan, ya. Kemudian kenapa Nabi beda-beda mengamalkannya? Kadang tengah bulan, kadang awal bulan, kadang berbarengan dengan Senin dan Kamis. Ini ditanyakan oleh Mu'adzah al-Adawiyah kepada Aisyah, ada di dalam riwayat Muslim, istri Nabi SAW.
akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum min kulli syahrin thalathata ayyam. Benarkah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum tiap bulan itu 3 hari? Kata Aisyah, "Na'am, iya." Fakultulah, aku bertanya, "Min ayyi ayyami syahri kana yasum?" Itu saum 3 hari tiap bulan itu hari apa saja? Aisyah menjawab, "Lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum." Beliau tidak mempedulikan, beliau tidak menentukan hari mana saja saum 3 hari itu di sepanjang bulan. Jadi mau awal bulan, tengah bulan, mau akhir bulan, mau berturut-turut, tidak berturut-turut, silakan. Yang penting minimal 3 hari setiap bulan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menginventarisir ada 10 riwayat bagaimana mengamalkan saum 3 hari di setiap bulan itu. Yang pertama, 3 hari pertama adalah yang tadi Hurrah, tanggal 1, 2, 3. Kalau sekarang konteksnya Jumadil Akhirah berarti 1, 2, 3 Jumadil Akhirah. Yang kedua, 3 hari terakhir. Jadi 28, 29, 30, atau kalau 29 berarti 27, 28, 29. Silakan. Ada juga yang menjelaskan mulai dari Sabtu pertama. Nah, kalau tengah bulannya misalkan hari Jumat, hari Kamis, Nabi dari Sabtu pertama, Sabtu, Ahad, Senin. Kemudian bulan berikutnya dari Selasa pertama, ya. Karena mungkin awal bulannya hari Ahad atau Senin, maka Nabi mengawali dari Selasa, Rabu, Kamis. Yang keempat, yang kelimanya, mulai dari Kamis pertama, Senin lalu Kamis, tadi sudah dijelaskan. Yang keenamnya, Senin pertama, Kamis lalu Senin, ini juga sudah dijelaskan tadi dalilnya. Jadi artinya, boleh saum 3 hari tiap bulan itu disatu paketkan dengan Senin Kamis. Kemudian ada riwayat tanggal 12, 13, 14. Nah ini ya, jadi kalau misalkan hari Ahadnya bertepatan dengan tanggal 15, tinggal digeser saja saumnya. Berarti dari Kamis, Jumat, Sabtu, agar Ahadnya tidak saum. Kemudian 13, 14, 15, ini yang ke-8 ya, tadi sudah dijelaskan dalilnya. Yang ke-9 tanggal 1, 10, 20. Yang ke-10 tanggal 1, 11, 21. Itu ada semuanya. Dan kesimpulannya sebagaimana Aisyah tadi jelaskan, tidak dipatok harus hari apa saja, tanggal berapa saja, silakan. Jadi kesimpulannya kata Ibnu Hajar, boleh hari dan tanggal berapa saja. Nah, maka dari itu ini nanti kembali pada niat kita, saumnya saum apa? Saum 3 hari tiap bulan atau saum ayyamul bid. Jadi kalau pertanyaan Ustadz, boleh tidak saum ayyamul bid cuma hari Sabtu dan Senin, Ahadnya tidak karena mau kerja bakti misalkan, mau rihlah, mau ada undangan ya pernikahan. Kalau ayyamul bid, ya otomatis harus 13, 14, 15. Tapi kan inti sunnahnya bukan di ayyamul bidnya. Inti sunnahnya ada di saum 3 hari tiap bulannya. Dan itu bisa digusar-geser. Yang penting dalam 1 bulan kita saum minimal 3 hari. Ya, jadi kita jangan meniatkan saum ayyamul bidnya, kita niatkannya ini saum 3 hari saja. Maka dari itu nanti kalau kemarin Bapak Ibu jamaah sekalian Sabtu saum, lalu Ahadnya sekarang tidak saum, Seninnya besok saum, tinggal tambah dengan Selasa, ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang ahli saum, Senin kemarin kan saum itu udah cukup, ya. 3 hari minimal tiap bulan. Senin, kemudian Kamis, Sabtu, lalu Senin tuh udah lebih dari cukup, ya.
Dan ini saum minimal, sekali lagi 3 hari ini saum minimal setiap bulan 3 hari. Harinya boleh digeser-geser. Termasuk ya bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa saum Senin Kamis, ya otomatis saum 3 hari tiap bulan itu sudah tertutupi. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau saum ayyamul bid memang itu 13, 14, 15. Cuma kan inti sunnahnya bukan di ayyamul bidnya. Inti sunnahnya adalah di saum 3 hari setiap bulannya. Itulah yang saya maksudkan, silakan boleh digeser 13, 14-nya tidak hari Ahad, 15, nanti 16 silakan. Atau misalkan Ustadz saya niatnya ayyamul bid tapi hari Ahadnya karena saya sedang ada undangan pernikahan, maka saya saumnya 2 hari saja. Boleh? Boleh. Saum 2 hari pun itu kan saum sunat, 1 hari pun sunat, silakan, nggak jadi soal. Cuma kalau ingin memenuhi standar minimal yang Nabi ajarkan 3 hari, ya tinggal ditambah lagi 1 hari berikutnya. Begitu mungkin mudah-mudahan clear ya tentang saum 3 hari tiap bulan itu kaitannya dengan saum ayyamul bid yang salah satu praktiknya. Silakan, nggak usah ribet ya. Kalau memang berhalangan saum hari Ahad, silakan tinggal digeser atau cukup 2 hari saja, tapi sebaiknya tentu ditambah dengan 1 hari yang lain. Kemudian sebagai pelengkap 2 rakaat duha tadi yang disebutkan oleh Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar, ini juga menunjukkan bahwa minimal sholat duha itu 2 rakaat. Meskipun Nabi yang merutinkannya 4 rakaat. 4 rakaat itu boleh 4 rakaat langsung 1 kali salam, boleh 2 rakaat kembali ke dalil umum, sholatul laili wan nahar mathna mathna. Sholat malam, sholat siang itu 2 rakaat. Sama seperti bapak-bapak sholat intidor di menjelang Jumatan, itu kan 2 rakaat nggak dikaliguskan. Kemudian ini juga jadi dalil bahwa sholat duha itu boleh dirutinkan, bahkan diwasiatkan oleh Nabi untuk dirutinkan. Jadi jangan tabu lagi, wah cenah Nabi juga merutinkan, kata Aisyah. Ya kan Aisyah sendiri sudah menjelaskan. Nabi tidak merutinkan itu karena khawatir dinilai sebagai amal yang wajib dan kemudian diwajibkan dan kemudian memberatkan kepada umatnya. Ya, atau kalau Nabi merutinkan tidak ada bolongnya, khawatir kemudian umatnya merasa terbebani karena ingin seperti sunnah Nabi, wah lagi repot pun memaksakan sholat duha. Nah, khawatir seperti itu. Tapi secara umum karena Nabi sudah mencontohkan bahkan mewasiatkan untuk dirutinkan, maka rutinkanlah. Termasuk kaitannya dengan hadis tentang sedekah itu kan, kata Nabi SAW, setiap pagi tubuh kita harus disedekahi sesuai jumlah persendian kita. Persendian dalam tubuh kita ada 360, berarti kita harus sedekah 360 kali. Kalau berat, kata Nabi, cukup dengan 2 rakaat duha. Jadi sholat duha itu sedekah dari kita ya, untuk kita. Kemudian yang terakhir, witir sebelum tidur. Ini diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar, kemungkinan karena beliau-beliau ini kata para ulama penghafal hadis, penghafal Al-Quran. Jadi takut Nabi SAW mereka ketiduran, lelah belum witir ya. Jadi sholat malam witirnya keburu lelah. Jadi kemungkinan besar Rasul tahu Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda ini fisiknya kurang bagus ya. Mungkin sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan witirnya selalu diawalkan, sholat malamnya selalu diawalkan. Kalau nanti akhir malam bangun, kata Abu Bakar, ya mungkin nambah lagi sholat malam, mungkin tidak. Kalau Abu Bakar bangunnya menjelang subuh, ya tidak ya. Jadi kemungkinan besar Rasul paham bahwa Abu Dzar, Abu Hurairah, Abu Darda ini seperti Abu Bakar, kalau sholat malam itu mudah lelahnya, kemudian tertidur. Nah, khawatir nanti bangun subuh belum witirnya, padahal kan inti sholat malam itu di witirnya. Maka dari itu kata Nabi SAW, kalian mah witir dulu sebelum tidur. Nanti bangun tidur
mau dilanjut sholat malamnya silakan. Witir sebelum tidur itu juga maknanya bisa witir dulu lalu tidur, atau sholat malamnya 11 plus witirnya lalu tidur. Ya silakan. Ini dua-duanya bisa diamalkan. Tapi memang witir sebelum tidur ini tentu bukan yang afdol, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan yang afdolnya witir itu di akhir sholat malam. Yang kedua, afdolnya witir itu di akhir malam. Nabi sendiri mengatakan wadzalika afdol, wadzalika masyhud, karena akhir malam itu disaksikan oleh semua malaikat dan itu lebih utama. Ya. Sekian ya yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.